Di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata merupakan industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia pada abad ke-21 dan menjadi salah satu industri yang mengglobal. Sebagai penyumbang devisa keempat terbesar di Indonesia setelah migas, batu bara, dan kelapa sawit. Pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang besar untuk masyarakat, sehingga proyeksi ini menumbuhkan harapan masyarakat dan juga pemerintahan tentunya untuk dapat mengembangkan sektor bisnis wisata menjadi lebih baik lagi dan luas penyebarannya. Saya, Zahira Zawarisnanto, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Pariwisata, akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis dengan judul artikel Pengembangan Bisnis Pariwisata di Indonesia. Sejak awal pandemi pada tahun 2020, Indonesia telah dilanda pandemi COVID-19, yang di mana sektor pariwisata dan ekonomi negara mengalami penurunan. Akibat dari pandemi tersebut, semua perusahaan pada sektor pariwisata harus menerima kabar buruk pemerosotan jumlah pengunjung dengan berat hati. Puncak terjadinya penurunan jumlah wisatawan terjadi pada bulan April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya 158.000 orang. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 4,02 juta. Dibandingkan dari tahun sebelumnya, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia berkurang sebesar 75,03% dan penurunan wisatawan lokal sebesar 61% dari tahun sebelumnya. Dalam misi pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengambil peluang pada keuntungan Indonesia sendiri yang memiliki banyak daerah wisata untuk masyarakat dapat menggerakkan perekonomian di daerah masing-masing dengan menjadi pengusaha di bidangnya. Akan tetapi, minat masyarakat Indonesia untuk menjadi seorang wirausahawan tergolong kecil yang masih berkisar di angka 1,4% sampai 1,5%, yang seringkali terbentur masalah keuangan dan ketakutan memulai usaha. Demi mencapai angka 2%, dengan asumsi penduduk Indonesia berjumlah sekitar 240 juta jiwa, maka Indonesia masih membutuhkan sekitar 1,2 juta wirausahawan. Dengan itu, ada teknik pembaruan pemasaran. Pertama yaitu produk. Produk pariwisata dengan berbagai fasilitas yang bisa diberikan kepada konsumen dengan memanfaatkan beberapa perubahan yang didasarkan pada satu, market penetration, 2, market development, 3, product development, dan 4, diversification. Yang kedua yaitu price. Harga yang diberikan bisa bervariasi berdasarkan kepada fasilitas yang diberikan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu place, tempat objek wisata yang dapat dikemas sebagai inti dari produk yang ditawarkan. Yang keempat yaitu people, sumber daya yang membantu mengelola secara langsung maupun tidak langsung dalam bisnis pariwisata. Misalnya yaitu pemandu wisata. Yang kelima yaitu physical evidence, merupakan bukti fisik dari bisnis pariwisata. Baik itu dilihat dari website yang menawarkan produk serta media sosial dengan foto-foto yang menarik sehingga mampu menarik calon konsumen. Selanjutnya, promotion. Cara memperkenalkan kepada calon konsumen dengan beberapa cara, yaitu dengan online, pemanfaatan website sebagai pusat informasi semua paket pariwisata, media sosial yang memang cukup banyak diakses oleh semua orang. Dan ada tipe yaitu offline, dengan memanfaatkan pameran atau bazar-bazar untuk mengundang langsung para calon konsumen dan bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Dan yang ketujuh yaitu proses. Proses di sini adalah bagaimana standar yang diberikan kepada konsumen, dari mulai mereka tertarik pada produk yang ditawarkan, sehingga mereka menikmati objek wisata dengan fasilitas yang sudah mereka pilih hingga selesai berlibur. Dengan adanya kesempatan ini, maka kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan baru akan sangat terbantukan. Sehingga tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang akan mendominasi bisnis pariwisata.
Itu sebabnya pemasaran secara online menjadi kunci utama di dalam memasarkan pariwisata di Indonesia. Serta pengembangan bisnis pada sektor pariwisata di Indonesia dapat ditingkatkan lagi dengan menanamkan strategi yang baik agar pembangunan wisata di tiap-tiap daerah akan bertumbuh pesat sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan presentasi saya saat ini, dan terima kasih kepada Bapak Khalid yang sudah membimbing saya untuk em, untuk memahami pengembangan pariwisata dalam bisnis. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.